You can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Indeks harga dan inflasi. Halo, generasi bangsa yang hebat dan luar biasa. Apa kabar? Sehat semua. Nah, kita adalah orang yang beruntung dan terpilih jadi pemenang. Karena sampai sekarang kita masih fresh dan strong. Kamu tahu, di luar sana banyak jiwa yang sudah terbaring lemah. Ibu sangat senang dapat mendampingi kamu belajar. Semoga pembelajaran kita dapat kita mengerti dengan mudah dan berguna dalam kehidupan kita sekarang maupun di waktu yang akan datang. Baik, kita mulai. Let's go. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, kamu dapat mengidentifikasi jenis indeks harga dengan cermat, menyajikan hasil penghitungan indeks harga berdasarkan data dengan tepat, menganalisis terjadinya inflasi sesuai jenis-jenisnya dengan benar, menyajikan hasil perhitungan laju inflasi berdasarkan data dengan seksama, menganalisis cara mengatasi dampak inflasi berdasarkan kebijakan moneter, fiskal, serta non-moneter dan non-fiskal dengan benar, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang dengan cermat, dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik dengan baik dan santun. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan gambar yang Ibu sajikan ini, coba amati dulu baik-baik semua. Nah, Ibu melihat ada Farel di sini lagi jualan. Kemudian ada Agatha Chelsea. Agatha Chelsea jadi apa nih? Membeli tomat. Wah, iya ya. Kemudian, wah, ada Iqbal Ramadan ini nampaknya. Sedang menghitung hasil penjualan jengkol. Wow, hebat ya. Luar biasa. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau ini siapa ya? Coba kita lihat. Ada Agnes Monica. Afgan. Sedang ngapain mereka ya? Oh iya, mengamati kenaikan harga. Lee Min Ho sedang apa nih? Coba lihat. Wah, Lee Min Ho tak berkedip matanya lihat komputer tuh. Nah, baik, kita lihat. Ada 3 sub pokok bahasan yang harus kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama, indeks harga. Yang kedua, inflasi. Dan yang ketiga, permintaan dan penawaran uang. Nah, kita mulai dari indeks harga. Kenapa Ayu Ting Ting? Oh, mau tahu indeks harga itu apa? Nah, simak baik-baik ya. Nah, indeks harga merupakan perbandingan perubahan tingkat harga barang tahun tertentu dengan tahun dasar. Indeks harga digunakan untuk mengetahui perubahan variabel ekonomi sebagai acuan dalam perekonomian, sehingga dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, kenapa lagi? Ariel Noah. Oh, tujuan penghitungan indeks harga. Baik, perhatikan.
Yang pertama, sebagai data dalam menghitung inflasi. Kedua, pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi pada masa depan. Ketiga, data acuan dalam menentukan penyesuaian upah minimum. Kemudian, keempat, memudahkan pemantauan penawaran dan permintaan barang kebutuhan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan harga barang dan jasa. Nah, berikutnya kita lihat jenis indeks harga itu. Antara lain ada indeks harga konsumen, ada indeks harga produsen, ada indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani, serta indeks harga implisit. Ya, Luna Maya kenapa? Pengertian indeks harga konsumen? Oke, perhatikan ke sini. Indeks harga konsumen adalah indeks yang mencatat perubahan harga beli di tingkat konsumen dari kelompok tetap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Adapun kelompok-kelompok barang itu antara lain kelompok bahan makanan, meliputi makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Stop. Ya, jangan sampai kamu merokok. Yang pasti rokok itu akan mengganggu kesehatan kamu. Oke. Kemudian kelompok perumahan meliputi air, listrik, gas, dan bahan bakar. Kelompok sandang meliputi kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Kemudian ada kelompok komunikasi, transportasi, dan keuangan. Iya. Indeks harga produsen. Nah, kita lihat. Indeks harga produsen adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen dengan memanfaatkan perkembangan harga grosir dan harga eceran. Ya. Kenapa, Baim? Oh, indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Baik, simak ya. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks yang mengukur perubahan harga dalam satu periode atas jenis barang hasil produksi pertanian pada tingkat harga produsen di petani dengan dasar periode tertentu. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam satu periode atas jenis barang dan jasa, biaya produksi dan penambahan barang modal, serta konsumsi rumah tangga di pedesaan dengan dasar periode tertentu. Nah, ini dia yang kamu tanya tadi, apa? Siapa namamu? Bella Safira. Nah, ya baik, perhatikan semuanya ya. Indeks harga implisit adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa dari waktu ke waktu dengan membandingkan PDB nominal, yaitu PDB yang berlaku pada tahun tertentu, dengan PDB real, yaitu PDB harga konstan yang meliputi harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran, dan harga lain yang digunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari metode penghitungan indeks harga. Ice breaking. Wah, udah pada ngantuk kah? Udah capek dari tadi belajar. Yang benar. Oke, tak apa-apa. Tapi kita ngapain ini ceritanya? Ada yang mau nyanyi? Baiklah, kalau memang kalian tidak ada yang mau nyanyi, ya kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Yo no
Oke, Judika dan kawan-kawannya, mari kita kembali ke materi kita ya. Oke, metode penghitungan indeks harga. Ada 3 kemungkinan hasil penghitungan indeks harga. Yang pertama, indeks harga lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Berarti harga mengalami kenaikan atau yang disebut dengan inflasi. Kemungkinan yang kedua yaitu indeks harga kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Berarti harga mengalami penurunan yang disebut dengan deflasi. Dan kemungkinan yang ketiga, indeks harga sama dengan 1 atau tetap 100%. Berarti harga tetap tidak naik juga tidak turun. Nah, adapun metode penghitungan indeks harga itu kita lihat ya. Ada metode indeks harga tertimbang dan ada metode indeks harga tidak tertimbang. Nah, kita perhatikan yang pertama metode indeks harga tidak tertimbang. Terdiri dari yang pertama indeks harga. Indeks harga ya, tolong ya Ariel Noah dan kawan-kawannya perhatikan. Ini kita sudah mulai masuk ke rumus ya, supaya muka ibu tidak semakin muka rumus, kamu harus perhatikan dengan baik. Nah, indeks harga ada rumus di sini kita lihat IHTT. IHTT itu menunjukkan indeks harga tidak tertimbang ya. IHTT sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%. Nah, apa itu sigma PN? Berarti kita lihatlah harga pada tahun yang diamati. Di sini ada ibu buat contoh ya. Nah, ini ada kelompok barang yang meliputi ada gula pasir, beras, kacang, dan gandum. Ya. Kemudian di sini ada harga tahun 2018, berarti ini tahun dasarnya, dan harga yang diamati yaitu tahun 2019. Nah, kita lihat satu persatu ya. Ini dia harga masing-masing. Jadi, harga di tahun 2019 ini kita jumlahkan. Dapat hasilnya 21.500. Itulah yang menjadi sigma PN. Dan sigma P0-nya yaitu harga pada tahun dasar. Totalnya kita lihat 18.500. Ya, kita masukkan sesuai dengan rumus. Nah, ini dia nih. 21.500 per 18.500 kali 100%. Artinya, ya, harga mengalami kenaikan sebesar 16,22%. Mengapa? Karena lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Jadi berapa dia? 116%. Berarti kan lebih dari 100. Lebihnya berapa? 16,22%. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, yang kedua dari indeks harga tidak tertimbang itu adalah indeks kuantitas. Kita lihat. Sama saja, hanya ini dilihat dari kuantiti barang, bukan lagi price ya. Kalau tadi price, sekarang quantity. Indeks harga tidak tertimbang sama dengan sigma Qn per sigma Q0 kali 100%. Nah, lihat ini. Barang ada gula pasir, beras, kacang, gandum, kemudian ada jumlah di tahun dasar yaitu tahun 2018 dan jumlah di tahun yang diamati yaitu tahun 2019. Ini dia jumlahnya 450 kilo dan ini 400 kilo. Masukkan ke rumus. 450 per 400 kali 100 sama dengan 112,50. Berarti jumlah barang mengalami kenaikan sebesar 12,50%. Good. Kita lanjut. Yang ketiga dari indeks harga tidak tertimbang itu adalah indeks nilai atau value ya.
Indeks nilai itu sama dengan IHTT. IHTT sama dengan sigma PN, value ya, per sigma P0 kali 100. Atau IHTT sama dengan sigma PN kali Qn ya, per sigma P0 kali Q0 kali 100. Nah, berikutnya kita masuk ke indeks harga tertimbang. Ada dua metode dalam indeks harga tertimbang ini. Yang pertama metode Las-Peyres. Metode Las-Peyres disingkat dengan IL, ya, indeks Las-Peyres. Sigma PN kali Q0. Sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0. Perhatikan. Apa itu sigma PN kali Q0? Kita lihat pertama price pada tahun yang diamati. Nah, kita lihat dalam contoh ini. Berarti harga pada tahun 2020 ini dia nih. Ya. Nah, kemudian per sigma kali Q0. Q0-nya mana? Quantity pada tahun dasar, yaitu tahun 2019. Ini dia, kita lihat ya. Nah, kemudian per sigma P0 kali Q0. P0 berarti price pada tahun dasar. Ini dia harga di tahun 2019 kali Q0. Quantity di tahun dasar ini dia. Nah, ini kita kalikan masing-masing ya. Jadi PN kali Q0. PN yaitu tadi price pada tahun yang diamati. Ya, 7.000 kali Q0. Yaitu quantity di tahun dasar. 7.000 kali 50, 5.000 kali 100, 6.000 kali 50 dan seterusnya. Ini dia, ya. PN kali Q0. Sigmanya berarti kita jumlahkan, maka diperolehlah 1.850.000. Nah, masukkan ke rumusnya. Ini dia. Ya. Kemudian P0 kali Q0. Perhatikan price di tahun dasar. Ya. Sebentar, price di tahun dasar. Kita kembali dulu. Ya. Price tahun dasar tadi yaitu harga di tahun 2019 kali quantity di tahun dasar. Ini dia. 6.000 kali 50. Kemudian 4.500 kali 100. Kemudian 5.000 kali 50 dan seterusnya. Nah, ini dia. Lalu dijumlahkan. Kita jumlahkan diperoleh 1.600.000. Kita masukkan ke rumus, maka indeks Las-Peyres sama dengan 1.850.000 per 1.600.000 kali 100. Hasilnya 115,63. Nah, artinya ya, harga mengalami kenaikan sebesar 15,63 pada tahun 2020. Oke. Baik. Kita lanjut lagi nih. Berikutnya yaitu metode indeks Pace ya. Adapun rumusnya indeks Pace yang disingkat dengan IP. Perhatikan, IP sama dengan sigma PN kali Qn per sigma P0 kali Qn kali 100. Nah, caranya sama tetapi dengan rumus yang berbeda. PN kali Qn berarti price pada tahun yang diamati dikalikan dengan quantity pada tahun yang diamati. Jadi kalau tahun 2020 yang sedang kita amati, kalikan harganya dengan jumlahnya pada tahun yang sama, ya. Nah, ini dia, kalikan ke sini masing-masing. Inilah hasilnya, ya. Ada angka di sana Anda lihat.
Ya, kemudian kita jumlahkan ya, angka-angka ini kita jumlahkan, diperolehlah hasil 2.325.000. Mana ini kursornya? Ya, perhatikan. 2.325.000. Kemudian lagi sigma P0 kali Qn, berarti tadi harga di tahun dasar. Lihat ini, harga tahun dasar tahun 2019 dikalikan dengan kuantiti tahun yang diamati, yaitu tahun 2020. Perhatikan, kalikan ini masing-masing. Iya, kalikan dan hasilnya kita lihat di sini. Oke, setelah semuanya dikalikan, maka diperoleh angka 2 juta. Kembali masukkan ke rumus tadi. Maka IP sama dengan, atau indeks fase sama dengan 2.325.000 per 2 juta kali 100 sama dengan 116,25. Berarti harga mengalami kenaikan sebesar 16,25% pada tahun 2020. Nah, oke abang dan kakak, materi indeks harga sudah selesai bagian 1 ya. Pada minggu yang akan datang kita akan membahas sub pokok bahasan yang kedua. Apa itu tadi, ayo? Ya, itu inflasi. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap syukur kepada Allah semesta alam yang sudah menyertai kita dan mempermudah kita memahami pelajaran ini. Tekunlah belajar dan giat membantu orang tua di rumah. Oke, healthy body, healthy mind, and healthy soul. Thank you so much for your attention and see you later. Bye-bye. Nih, ya. Untuk mendukung ibu, silahkan ya, like and subscribe. Oke.